Jadi gini Bray, di tanggal 15 Oktober 2004 jam 9 pagi tepatnya ya, warga setempat dikejutkan dengan kumpalan asap dan kobaran api dari sebuah rumah di kawasan Nazar City, Kairo, Mesir. Nah, dari beberapa warga segera memanggil petugas pemadam kebakaran. Singkat cerita, 3 mobil pemadam kebakaran datang dan berhasil memadamkan api dan mengevakuasi 4 orang penghuni yang semuanya meninggal. Nah, 4 orang itu adalah keluarga berwarga negara Malaysia yang terdiri dari pasutri muda yang berusia kisaran 27 tahun, yaitu suami yang bernama Zaki Ayub dan istri Hayati Bukhari, dan kedua orang anaknya yang bernama Maryam 3 tahun dan Muaz 11 bulan. Di sini ada kejanggalan yang sangat mencurigakan. Jadi di jasad pasutri ini ada beberapa luka tusukan yang disimpulkan ini bukan kebakaran biasa. Hey, I'm coming Bray. Thank you for click this channel. Dibantu baca, hierofa duduk manis atau rebahan, dan tonton untuk beberapa menit ke depan. Nah, jadi dari Detik News gue baca kasus kecelakaan yang gue bahas sedikit barusan Bray. Kecelakaan ini adalah bermotif kasus pembunuhan dan kemungkinan dilakukan oleh orang terdekat. So pasti polisi turun tangan melakukan investigasi kepada warga sekitar dan teman-teman almarhum Zaki. Dari hasil investigasi ternyata Zaki adalah seorang mahasiswa tahun terakhir di Universitas Al-Azhar Kairo. Dia bersama istrinya datang ke Mesir kurang lebih 5 tahun lalu dari Malaysia dan mereka memilih bertempat tinggal di daerah kawasan Nazar City. Karena mereka sebagai perantau, mereka berpikir tuh gimana caranya untuk mendapatkan income tambahan. Akhirnya mereka menyewa sebuah tempat yang dia jadikan sebagai rumah makan Malaysia dan cyber cafe, dan hanya memiliki 1 unit sepeda motor. Itu adalah informasi yang diterima oleh para polisi dari teman-temannya Zaki. Dan bukan hanya sekedar itu aja, Zaki pun melakukan sebuah bisnis ilegal di bidang money changer. Jadi dia memiliki sebuah istilahnya money changer, pertukaran uang di negara Mesir, tetapi tidak memiliki yang namanya surat izin gitu. Nah, dalam usaha ilegal itu dia memiliki rekan seorang laki-laki mantan mahasiswa Al-Azhar. Di sini gue nggak tahu apa sebabnya polisi tiba-tiba menyimpulkan ada kemungkinan rekan bisnisnya. Dan tidak perlu waktu lama, pada jam 1 siang ada seorang pria ditemukan di sebuah rumah sakit sekitar yang gak jauh dari tempat tinggal Zaki, ya kurang lebih 20 menitan dari TKP. Jadi si pria itu tuh sedang berobat akibat kena tusukan senjata tajam. Si polisi langsung nanya dong, kenapa kamu terluka gitu. Si laki-laki ini menjawab dengan gelagapan dan akhirnya tidak bisa memberikan informasi yang bisa meyakinkan para polisi. Nah, saat itu juga polisi berhasil menyita sejumlah barang yang mencurigakan dari laki-laki itu, berupa uang sejumlah 60 juta rupiah dengan lembar, ya mungkin uang Mesir ya, dan 2 unit handphone milik keluarga Zaki. Dan terbukti kalau laki-laki itu tercatat sebagai penelpon terakhir dalam daftar panggilan handphone miliknya Zaki. Jelas dong, polisi langsung tuh mengiring laki-laki itu. Jadi kejadian tragis yang menimpa keluarga Zaki, awalnya laki-laki ini tuh membantah gitu. Namun setelah ditanyai berulang-ulang dan merasa tersudut dan histeris, akhirnya dia berteriak, "Ya akulah pembunuhnya. Aku yang sudah membakar mereka." Gila. Ya mungkin dia udah gak bisa ngelak lagi kan. Dan untuk sementara itu si laki-laki itu ditahanan kejaksaan di Nazar City. Oh iya Bray, udah diklik belum tuh tombol subscribe-nya? Terus tekan juga tombol like dan share di medsos kalian. Oke, lanjut dah. Sebenarnya pelaku yang dengan begitu kejam menghabisi 1 keluarga asal Malaysia ini, dia adalah Ali Darman Agustri, seorang warga negara Indonesia loh. Gue ceritain dulu ya asal usul Ali Darman ini. Dari laman Lightstar menjelaskan, jadi dia ini lahir di Padang pada tanggal 17 Agustus 1971. Ayahnya asal Riau, sedangkan ibunya berasal dari Sumatera Barat Padang.
Ali Darman ini tuh tiba di Kairo pada tanggal 7 September 94 dengan status sebagai mahasiswa dan kuliah di Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar Kairo, Bray. Dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak dan tinggal di Nasar City di kawasan yang sama dengan si korban almarhum Zaki. Nah, dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo telah menerima informasi penahanan seorang warga negara Indonesia. Dengan sigap tuh, petugas kedubes segera mendatangi Ali Darman yang ditahan. Tentu saja pihak KBRI terkejut karena dan ternyata mereka mengenal Ali Darman. Jadi Ali ini pernah bekerja di KBRI sebagai staf honorer di tahun 2002 sampai 2004. Nah, dengan kasus tewasnya satu keluarga asal Malaysia ini langsung diliput luas oleh media setempat, Bray. Pasti dong, wartawan gak akan mungkin tinggal diam. Terus ada informasi yang menyebutkan Ali Darman ini sedang terbelit utang yang cukup besar. Dan dari sumber-sumber informasi pembunuhan ini bermotif persaingan bisnis karena pelaku dan korban dikenal sebagai pemilik rumah makan juga yang berdekatan lokasinya. Zaki pemilik rumah makan Ashbat, sedangkan Ali Darman pemilik rumah makan Asia. Jadi selain dari partner bisnis money changer yang ilegal, mereka ini tuh bersaing di usaha mereka yang bergerak di bidang rumah makan, Bray. Yang sedihnya perbuatan Ali Darman ini jelas berimbas pada istri dan kedua orang anaknya. Terpaksa pihak KBRI turun tangan mengamankan mereka, maksudnya ya keluarganya si Ali Darman. Karena rumahnya ini dilempari batu sama orang-orang setempat dan tak lama kemudian istri dan anak-anak Ali Darman dikembalikan ke tanah air, Bray. Dan masalah ini jadi sensitif karena pada saat itu di Mesir ada sekitar 4.000 mahasiswa dan 4.000 mahasiswa itu adalah mahasiswa dari Indonesia dan 7.000 mahasiswa dari Malaysia. Karena khawatir kejadian ini akan menyulut konflik, jadi persatuan para pelajar mahasiswa Indonesia di Mesir mengadakan pertemuan dengan persatuan Malaysia yang ada di Mesir juga. Pertemuan ini bertujuan membendung kemungkinan munculnya bentrok antara mahasiswa Malaysia dan mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir yang dipicu oleh kasus pembunuhan ini, Bray. Jadi kedua belah pihak sepakat untuk tidak ikut campur dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Dan para pihak berwenang pun juga sepakat kejadian itu adalah persoalan pribadi antara korban dan pelaku. Sementara itu hasil otopsi para korban menunjukkan ada 3 tikaman di jasad Zaki dan 1 tikaman di leher Hayati istri Zaki. Sedangkan kedua anak mereka terbakar bersama dalam pelukan sang ibu gitu. Mungkin di saat api yang sedang berkobar tuh, si ibu berusaha untuk memeluk anak-anaknya. Ya maksudnya untuk menyelamatkan kan. Terus pada tanggal 20 Oktober 2004 penguburan keluarga Zaki pun juga dilaksanakan oleh Kedubes Malaysia di pemakaman warga Malaysia di Nasar City. Jadi gak dikembaliin ke Malaysia, Bray. Nah terus pada tanggal 28 Januari 2005 pengadilan sidang perkara pertama digelar di Mahkamah Kriminal Abbasiyah Kairo Timur secara tertutup. Si terdakwa Ali Darman mengakui perbuatannya. Dia menjelaskan bahwa pada hari kejadian, tepatnya pagi-pagi nih, dia mendatangi rumah Zaki untuk menukarkan uang $16.000, ya sekitar kurang lebih 140 jutaan waktu itu, ke mata uang setempat. Nah, saat itulah pecah pertengkaran. Nah, di situ gue cari penyebab di beberapa source, tidak ditemukan penyebab pertengkaran mereka, Bray. Singkat cerita aja lah ya. Jadi Ali Darman mengaku Zaki mengambil pisau dari dapur dan menyerang Ali hingga tangannya terluka. Karena merasa dirinya terancam, Ali Darman balik menyerang Zaki dengan merampas pisau dan menikamnya hingga tewas. Di situ Hayati, istri Zaki yang keluar dari kamar karena histeris, menjerit minta tolong.
Ali Darman berbalik menyerang wanita itu juga dan menghabisi nyawa Hayati hingga tidak bergerak lagi. Lalu Ali Darman menyeret jasad kedua orang tersebut ke kamar tidur dan menaruhnya di samping kedua anaknya yang sedang menangis, Bray. Lantas menggeledah rumah dan mengambil sejumlah uang tunai hingga menemukan 2 unit handphone. Setelah itu untuk menghilangkan jejak, Ali Darman membakar rumahnya. Lalu bergegas pergi keluar, ya istilahnya kabur kan. Nah, di persidangan pun yang diselenggarakan beberapa kali hingga akhirnya pada Juni 2005, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati pada Ali Darman. Jelas kaget atas vonis yang dia terima. Dia pun langsung mengajukan banding. Sementara itu, pemerintah Indonesia lewat KBRI berusaha membebaskan Ali Darman dari hukuman mati. Bahkan Presiden Indonesia yang saat itu dijabat oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sampai-sampai melayangkan surat kepada Presiden Mesir yaitu Husni Mubarak untuk memohon keringanan hukuman. Tetapi dengan tegasnya hukuman di sana tuh nggak bisa gitu. Apa yang diajukan oleh Presiden SBY pun saat itu tidak ditanggapi, Bray. Selain itu Dubes RI Mesir yang dijabat oleh Pak Bahtiar Ali, beliau juga mengirimkan nota diplomatik kepada Mufti Nasional Mesir pemegang otoritas saat itu untuk persetujuan hukuman mati dan permohonan Ali Darma untuk kategori keringanan hukuman. Namun semua usaha gagal. Sumpah hukuman di sana gila tegas banget, Bray. Serius. Padahal kan pelaku dan korban bukan warga negara Mesir gitu, tapi tegas. Dan pada bulan Mei 2007, Mahkamah Kriminal Abbasiyah Kairo menguatkan vonis mati terhadap Ali Darman. Seperti diberitakan media dari balik penjara, Ali Darman Agustri memohon kepada kedua orang tuanya di tanah air agar tetap mendoakan dirinya bisa terhindar dari eksekusi mati. Sejak persidangan awal hingga dirinya divonis mati, Bray, keluarganya di Indonesia belum pernah menjenguk dirinya sama sekali di Kairo. Ali Darman menyampaikan rasa rindunya pada istri dan kedua anaknya yang ada di Indonesia. Ya jelas lah gitu kan. Nah si anaknya ini udah ada di Riau. Tidak terasa 5 tahun pun berlalu, Bray. Sejak Ali Darman melakukan kejahatan ini, pada Sabtu 16 Mei 2009 tepatnya jam 7 pagi itu adalah hari H untuk hukuman eksekusi gantung. Dan pengeksekusian Ali itu dilaksanakan, jenazahnya pun juga dikuburkan di pemakaman di daerah Kairo. Kepada media di Indonesia, juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia mengatakan memang benar bahwa Ali Darman telah dieksekusi mati di Mesir. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk meringankan hukumannya, ya tetap gak bisa apa-apa. Itulah, Bray, kisah tragis warga negara Indonesia yang berada di Mesir. Dan tidak banyak berita tentang peristiwa ini karena saat itu internet masih belum seluas saat ini, Bray. Kasus ini juga kurang luas diberitakan, tentunya ya hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di media. Mengapa gitu? Kasus eksekusi mati terhadap WNI Ali Darman Agustri seolah ditutup-tutupi. Dan dari beberapa pihak beralasan karena keluarga pelaku pun tidak ingin kasus ini diekspos. Oke, Bray, hikmah yang gue ambil, terkadang dengan bisnis atau uang, manusia ini bisa kalap dan menjadi jahat. Dari pengalaman yang gue dapat, terkadang ingin menjadi sukses dalam bisnis itu kita memang harus tega. Makanya berhati-hatilah dalam melakukan apapun yang bersentuhan dengan uang. Jika kalian gagal dalam bisnis, mungkin itu belum waktunya. Berbisnislah dengan batas kemampuan risiko yang kalian mampu atau sanggupi. Oke, gue Rova, gue izin pamit. See you di next video.